warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membantu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa biar kegiatan pada hari ini berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan bisa berjalan. Amin. Kita berdoa bersama-sama membaca doa alhamdulillah. Berdoa mulai. Masih ingat semangat pagi? Berhubung keadaannya udah siang, pasti kita udah capek semua, udah lelah. Biar semangat, kita pakai semangat pagi. Oke? Kalau saya bilang semangat pagi, nanti kalian bilangnya pagi, pagi, pagi. 3 kali. Paham? Dicoba. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gerakan, gerakan. Paham? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kalau saya tanya gimana kabarnya pada hari ini, bilangnya alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Paham? Gimana? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengecek apakah ada yang nggak hadir di hari ini. Ada yang nggak hadir? Ada. Anida. Kenapa Anida? Apa? Kalau Fahri sakit. Di sini ada yang sakit? Sakit? Kita doakan yang sakit semoga cepat sehat ya. Amin. Dari yang masih kurang semangat, besok pagi harus lebih semangat. Oke? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bukti beriman. Pada konsepnya, sebagai orang yang beriman, terutama bagi orang Muslim seperti kita mau saya aja kira-kira kita aja ya. Itu mempunyai hubungan yang erat antara kita sama Tuhan dan juga kita sama manusia. Artinya gimana? Orang yang hidup di dunia itu pasti ada pertanggungjawaban. Dikasih hidup yang layak dan juga kesehatan itu bertujuan untuk melaksanakan ibadah. Ya enggak? Ya. Kira-kira kalian diciptakan sama Tuhan untuk apa? Beribadah. Ada kan di sini bertujuan untuk maksiat? Ada? Nggak ada ya? Artinya gimana? Kalau kita bertujuan beribadah, itu kita harus beriman untuk apa ibadah dan juga untuk siapa beribadah. Ya. Maka dari itu kita kenal yang namanya rukun iman. Atau yang sering disebut tentang tauhid. Apa tauhid? Ada yang tahu di sini tauhid? Mengesahkan Allah ada lagi? Ada yang tahu tauhid? Mengesahkan Allah artinya apa ya? Mengesahkan Allah ada yang tahu artinya? Gimana? Benar mengesahkan Allah. Mengesahkan itu artinya tidak menduakan. Seperti orang pacaran yang kalau diduakan itu sakit. Dan yang kedua, gimana caranya kita beriman? Yaitu dengan adanya tindakan dari manusia.
atau yang sering kita sebut yaitu tentang syariat, jalan menuju kita memahami Allah, ataupun yang kita sering sebut rukun di Islam atau syariat. Nah, di sini syariat bukan semena-mena kita beribadah begitu saja. Artinya gimana? Ada peraturan, ada rukun-rukun, ada adatnya. Ya, manusia itu tidak semena-mena hidup di dunia cuma sholat doang. Tapi implementasi dari sholat ini bagaimana? Apakah orang itu tetap mengutamakan yang namanya adabnya atau enggak? Artinya kalau adab itu udah berurusan dengan manusia. Jadi yang ketiga itu akhlak. Akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa? Akhlak. Sikap, perilaku. Ada lagi? Sifat. Boleh, bisa jadi. Jadi akhlak itu perilaku manusia, entah itu baik ataupun buruk. Itu namanya akhlak. Nah, yang ketiga ini kita sebut yang namanya di apa ya? Dinul Islam. Ya, pokok agama Islam. Sesuatu itu harus ada pokoknya. Kita membuat mobil yang jurusan TKN itu kalau nggak ada pokoknya mobil nggak jalan. Semisal rangkaian mobil itu ada kelistrikan, benar? Ada chassis ataupun tangka. Mobil kalau nggak ada chassis jalan nggak jalan, bukan mobil namanya. Makanya Islam juga ada pokoknya. Maksudnya gimana? Islam kalau nggak ada pokoknya, nanti kita beragama Islam tidak secara sempurna. Nanti ini yang bisa disebut dinul Islam yang berkaitan dengan kita akan memperdalam yang namanya akhlak, bukti beriman, perilaku orang yang beriman. Akan dibahas tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan juga apa ya satunya? Lupa kan? Menjaga lisan. Masih semangat? Kayaknya masih pada loyo. Halo. Halo. Nanti kita membagi 3 kelompok. Kita pakai metode mind mapping. Mind mapping. Masih ingat mind mapping itu apa? Peta konsep. Kalau peta apa sih? Apa yang kalian gambarkan tentang peta? DNA ataupun lokasi ataupun gambaran umum. Ya, peta. Kalau konsep, sesuatu yang dimaksudkan ataupun ide pokok. Jadi mind mapping ini kita semisal membahas sesuatu itu diambil ide pokoknya aja. Paham? Semisal gini, kita membahas buah-buahan, buah dan fungsinya. Dipetakan buah dan fungsinya. Kira-kira sebutkan satu buah. Apel. Apa lagi? Jeruk. Apa lagi? Mangga, belum. Apa itu belum? Mangga. Ada lagi? Anggur. Nah, sekarang udah tahu nih buahnya. Kita mencari fungsinya. Kira-kira mangga itu fungsinya untuk apa? Untuk membuat kenyang? Bisa? Bisa kalau makannya 3 atau 4. Vitamin C semisal. Iya enggak? C. Kalau ada kuning-kuningnya itu berarti vitamin C. Katanya itu ya. Kalau ada merah-merahnya. Kalau ada merah-merahnya berarti vitamin A. Katanya kayak gitu ya. Makanya wortel besok lagi kan tahu ya Bang. Ini bisa jadi kayak gini. Jadi nanti kalian yang kelompok 1 tentang memenuhi janji,
kelompok 2 mensyukuri nikmat, kelompok 3 menjaga lisan. Paham dari sini? Peta konsep ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan peta konsep? Ada yang dipaham? Paham semua? Alhamdulillah. Berarti tidak menjelaskan 2 kali, dan itu membuat capek. Ya lah. Langsung aja pembagian kelompok. Nanti kalian berhitung dari kanan saya. 1, kiri saya berarti. Kanan saya hitungan 1 sampai 3, kembali lagi ke hitungan 1. Paham? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paham? Ayo berhitung dari sini. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas. Silakan yang kelompoknya 1 saling ngumpul, yang 1-1, yang 2-2, yang 3-3. Saya hitung sampai 5. 1, 2. Tiga berarti 1, 2, 3. Mejanya boleh digabungin. Oke. Oh ya, ini ada yang saya lupa. Nanti saya menyiapkan pensil warna ataupun spidol warna. Ada warna 3. Warna kuning, hijau, sehat berarti. Ada 3 warna. Ini tujuannya nanti yang peta-peta konsep ini diwarnai. Semisal apel warnanya hijau. Nanti fungsinya untuk apa? Ya terserah kalian. Nanti waktu warna apa? Ada kan warna hijau? Ada. Nanti fungsinya untuk apa saja? Silakan ganti spidol. Tujuannya buat apa? Biar warnanya lebih cerah dan menimbulkan kreativitas Anda. Paham? Nanti teknis diskusinya silakan dari per kelompok maju per 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk sesi diskusi ataupun presentasi, nanti ada presentasi sama diskusi. Diskusi nanti isinya tanya jawab. Misal kelompok 1 presentasi nih maju, nanti kelompok 2, kelompok 3 menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Paham? Oke. Ini ada paketnya. Nanti yang itu lagi. Ini yang lain nanti baca. Yang lain baca. Ini yang lain bisa baca.
silakan mau di baliknya boleh, mau di sebelah sini boleh. Artinya yang tulisannya kelihatan. Ya. Dan bisa jelas. Nanti gede ya. Mau sebelah sini boleh, mau silakan mau di sini boleh, mau di sini boleh. Saya tegaskan kembali, kelompok 1 memenuhi janji, kelompok 2 mensyukuri hikmah, dan yang ketiga kelompok 3 menjaga lisan ataupun apa di situ memelihara lisan. Nanti yang lainnya pakai sekalian menulis saya update. Anida Dami hadir Pak. Ani Latifatul. Oh ya, kemarin Misha Fahri Rasha Lena belakangnya Waiti Nadim mana Nadim Gunawan ini sudah Gunawan Saskia Stefi 5 menit lagi. Oke, waktunya udah selesai. Yang lain udah selesai? Belum? Ya udah diberi waktu 1 menit. Atau gini aja, biar saling nunggu nanti kita ada ice breaking dulu. Gimana? Biar nggak ngantuk. Silakan maju ke depan, semuanya maju. Ya, semua. Ayo, kita bermain sebentar biar otak kita nggak panas. Ayo maju ke depan, berjajar nanti berhadapan-hadapan sama teman kalian. Yang cowok berhadapan dengan cowok, yang cewek berhadapan dengan cewek. Ayo ikutan.
Ayo mas, cepat. Yang cowok-cowok, cewek-cewek. Ayo. Nanti sama saya. Ayo. Cowok sebelah sini boleh. Bersama sini. Jadi berhadapan-hadapan loh. Berhadapan-hadapan. Ada yang ngadep ke sana, ada yang ngadep ke sini. Aku nggak sama siapa? Aku sama Nadi. Aku sama Nadi. Oke, ayo yang cewek. Udah ada teman, udah ada temannya. Kalau nggak ada sama cewek nih. Gunawan. Udah. Ada. Jim, jangan di situ sih, Mam. Satu, dua, ada yang lebih? Lebih coba. Pas. Kita main yang namanya hitam sama hijau. Nanti sebelah kanan saya hitam, yang sebelah kiri saya hijau. Jadi nanti tangannya silakan hadapkan ke depan. Udah? Ini. Ya. Nanti kalau yang saya bilangin, silakan nanti tepuk tangan teman kalian. Semisal hijau, berarti hijau nanti tepuk tangan yang hitam. Paham? Ada yang nggak membantu? Oke. Nanti untuk saya, kalau hijau silakan nanti hijau nepuk tangan yang hitam. Itu sebaliknya, Pak. Kalau hitam sebelah sini, kalau hijau sebelah sini. Paham? Kita coba ya. Oke. Satu, berarti sebelah sini hijau, sebelah sana hitam. 1, 2, 3, hitam. Dengarin. Sebelah sini hitam, sebelah sini hijau. Kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam nepuk yang hijau. Oh, Yang saya bilangin, berarti yang nepuk. Oke, paham? Ada yang belum paham? Kita coba. Nanti yang ditepuk berusaha menghindar. Nanti yang ketepuk saya beri hukuman. Paham? Kita coba 1, 2, 3, hijau. Oke, sudah presentasi. Oke, 1, 2, 3, kita coba lagi. Hijau. Oke, kita serius. Kita serius. 1, 2, 3. Hijau. Ada yang benar? Ada yang benar? Nah, satu kali lagi. Hitam. Oke. Siapa namanya? Lisa sama Gani. Oke, Gani. Silakan sama Lisa tinggal di depan. Yang lain boleh duduk. Oh ya, satu paket ya. Kira-kira mau dihukum apa ya? Wah, kasihan dong. Saya mau nyanyi, bisa nyanyi? Oke. Yang berpendidikan aja, silakan Mas Dani. Teks Pancasila. So, Apa itu Pancasila? Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. benar. Kita belajar sekarang. Kita duduk. Mau diapa lagi? Mau di rumah apa?
Ya dah. Baca surat Al-Insyirah aja. Al-Insyirah. Apa? Apa? Ya udah, yang gampang aja. Yang kiranya kalian hafal. Saya yakin kalian semua hafal. Al-Kafirun. So, baca. Alhamdulillah. Udah siap semua? Presentasi? Yang udah siapa? Yang udah siap presentasi? Silakan maju ke depan. Kelompok berapa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang mensyukuri nikmat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo maju. Nanti kelompok 1, kelompok 3 silakan simak dan menjadi pertanyaan. Iya. Betul. So, yang jadi moderator siapa? Nanti yang menjelaskan siapa? Nanti yang itunya dipaparin ke depan. Dipaparin ke, berarti dilihatin ke teman-teman kalian tuh. Ayo yang jadi moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mensyukuri nikmat dengan metode Mindmapping. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat. Dalil mensyukuri nikmat yaitu pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan yang diwujudkan di ya. Silakan, saya lanjut. Ya benar ya Pak. Siap. Mensyukur nikmat merupakan bentuk keriduan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tulus hati. Dalilnya yaitu wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim. Perwujudan nikmatnya yang pertama itu secara lisan, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang didapat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak berpikir atau mengingat Allah atas dasar rasa syukur kita. Contohnya itu banyak mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, secara perbuatan, menggunakan anggota badan kita untuk meningkatkan takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yaitu dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Yang kedua, optimis, setiap masalah selalu ada solusi. Dan yang terakhir, untuk diri sendiri bisa lebih bahagia. Saya mau tanya, ada yang menanyakan? Mau nanya dong?
dalam waktu wajar. Yang pertama itu bisa ada dua dalam bentuk lisan dan secara perbuatan. Oleh secara lisan itu dia semakin berpikir kepada Allah, terus kita diberikan rezeki kepada Allah, diberi kenikmatan, lalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau secara perbuatan itu kita dapat meningkatkan ibadah kita dan takwa kepada Allah. Yang lain ada yang mau nanggapi? Yang mau nanggapi? Atau mau dicukupkan? Kalau mau dicukupkan silakan ditutup. Oke, cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tentang apa kelompok 1? Yang dipresentasikan tentang apa? Bersyukur nikmat. Apa yang kalian tahu tentang syukur? Kira-kira tentang syukur apa? Ibadah. Syukur. Artinya apa syukur? Terima kasih. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Artinya menampakkan kita mau berterima kasih sama seseorang yang mau memberikan sesuatu pada kita. Menampakkan. Kalau nikmat, apa nikmat? Tadi anugerah, pemberian atau pemberian. Jadi rasa syukur nikmat ini termasuk sesuatu yang kita tampakkan terhadap anugerah ataupun nikmat yang telah diberikan. Semisal kita diberikan kesehatan sama Allah, ya bisa beraktivitas. Kita menampakkan sesuatunya itu dengan cara gimana? Dengan secara lisan, ucapan banyak-banyak baca Al-Quran. Namanya tadi ada yang ditanyakan bagaimana caranya orang itu bersyukur. Caranya itu ada 3. Satu secara lisan. Tadi lisan itu digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Ya, semisal bersyukur dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, ataupun menjauhi segala pengucapan yang buruk. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya kalian tahu lah perkataan yang buruk seperti apa, ya enggak? Dan yang kedua itu tentang ditetapkan dalam hati. Hati kalian, hati kita yang kurang syukur itu biasanya banyak iri dan dengki. Tahu iri? Tahu? Apa iri? Apa iri? Ya tidak menikmati yang Anda diberikan, pengen Pengen seperti tetangga, ya enggak? Iya, itu lebih malah Pak. Yang lebih, artinya kita tidak bisa seperti tetangga apa yang tetangga dapat atau enggak. Itu iri. Jadi kalau pengen rasa syukur kita ditambah itu dari hati kita. Apakah kita hati kita masih kotor atau enggak? Salah satunya menghapus sifat iri dan dengki. Dan yang ketiga yaitu dengan tindakan ataupun perbuatan. Bagaimana caranya badan ini digunakan sesuatu yang buruk, itu termasuk rasa syukur kita pada Tuhan. Misal kita diberikan kesehatan nih, bisa berdiri. Caranya untuk apa? Semisal untuk sholat, ya enggak? Kalau kita punya kaki, alhamdulillah diberikan kesehatan, bisa berangkat sekolah ataupun bisa berangkat kerja. Artinya ada tindakan yang positif, yang feedbacknya itu buat diri sendiri, lebih syukur buat untuk orang lain. Kayak lunas atau jelas. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Oke. Sampai saat ini paham? Untuk merefleksi, kira-kira yang kalian pahami tentang kalian didiskusikan, ada yang bisa menjelaskan? Memenuhi janji termasuk apa yang kalian pahami tentang memenuhi janji? Ada yang bisa menjelaskan tadi memenuhi janji? Ya gimana? Gimana? Jadi jika janji itu berkaitan hal yang positif, maka harus disikapi agar yang tidak
agar tidak kecewa. Dan juga, tapi kalau perjanjian itu untuk maksiat, maka boleh dibatalkan. Seperti janjian, boleh dilanggar. Seperti janjian untuk mencuri, maksiat. Atau hal lainnya. Iya, lainnya. Jadi janji itu harus ditepati ya. Kalau kita janji sama Allah, kita punya perjanjian nih sama Allah. Kalau lupa aja itu anu takut. Gimana? Jadi ketika kita di buaya itu kita udah janji sama Allah. Ya. Ketika nanti itu berjanji beriman kepada Allah. Kalau nanti kalian maaf kita bermaksiat di dunia, itu berarti kita melanggar perjanjian kita sama Allah. Artinya kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Yang babak dua tentang bersyukur nikmat. Jadi gimana bersyukur nikmat? Apakah kalian sudah bersyukur? Insya Allah. Emang gimana caranya bersyukur? Jika diberikan rezeki sama Allah, kita bersyukur tidak boleh mengeluh di rumah ya. Salah satunya tidak boleh mengeluh. Ya, kayak apa sih? Temen punya HP bagus, kadang apa sih? Ya kayaknya jelek itu kita mensyukuri gitu. Iya. Kalau HP-nya bagus nanti kita bakal download sesuatu yang enggak, ya enggak? Kalau HP-nya pas-pasan, memori juga pas-pasan, aplikasi juga seperti itu doang ya, paling isinya WA, Instagram, dan sebagainya. Jadi seperti itu caranya mensyukuri nikmat. Yang babak tiga tentang apa tadi? Menjaga lisan. Apa yang kalian tentang menjaga lisan? Ada yang apa yang kalian paham tentang menjaga lisan? Ya, tidak boleh ngomong kotor. Ya, nggak boleh fitnah. Boleh fitnah. Nggak boleh ngomong kasar. Boleh kotor. Tidak bisa. Ya. Tidak boleh riba. Ya. Terus kesehatan. Yang bohong. Bohong, duta ya, bohong besar. Orang itu selamat terkadang karena lisannya. Lisan karena lidah itu berbentuk lunak, jadi bisa ego ke kanan dan ke kiri, iya enggak? Berarti bisa terpeleset. Salamatul insan di lisan. Selamatnya orang Islam itu tergantung menjaga lisannya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lisan, itu berakibat bisa menyakiti orang lain. Maka orang lain bisa benci ataupun menyelakakan kita, bisa jadi seperti itu. Jadi dari hati kita harus dibersihkan dulu dan juga perucapan harus dipanjat kepada Allah. Paham? Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi bekal buat kita. Amin. Nanti semisal kita udah bermasyarakat di luar. Yang besar ini ada yang bertanyakan nanti? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita baca doa penutupan secara besar. Kita baca doa makasih. Sebelumnya saya tutup dulu. Bila ada kata yang salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa bersama. Alhamdulillah.